Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali ya sahabat-sahabatku semua, para streamer dimanapun berada ya. Untuk kali ini saya akan coba menjelaskan ya. Ada yang banyak ke info ke saya maupun WA untuk membuat konten keterangan tentang permasalahan stick yang bagus dan kenapa saklar itu menjadi panas ya. Coba kita kupas atau kita bahas untuk konten kali ini mengenai saklar yang panas dan kadang-kadang juga sticknya katanya kurang bagus. Coba kita bedah untuk kali ini, dan ini juga nanti saya akan terangkan. Namun sebelumnya, para sahabat-sahabatku semua yang telah sudi mampir ke channel saya ucapkan banyak terima kasih. Yang telah subscribe juga saya ucapkan banyak terima kasih. Yang belum, kita tunggu ya. Ini aku lepas dulu karena ini punya teman saya, dibuatkan dengan peralon, dengan pavin nih, dengan geni. Nah, kita lepas dulu. Oke, kita lepas dulu biar lebih enak. Oke, sahabat-sahabatku semua, udah aku lepas ini ya. Dengan kita bisa dilipat, dimasukkan ke karung, kalau dibawa kemana-mana jadi lebih enak gitu. Oke, yang pertama kita mulai dari stick atau jaring ya sahabat-sahabatku semua, bahwa kita bicara masalah kelistrikan. Kita mulai dari PLN ya, jaringan PLN sahabat-sahabat semua. Jaringan PLN setahu saya ini secara rumusan itu yang terpakai hanya dua. Satu adalah kawat baja di jaring utama ya, jaringan utama. Terus untuk isolatir di perumahan atau rumah kita itu biasa menggunakan adalah dengan kawat tembaga. Begitu sahabat-sahabatku semua. Dengan dasar tersebut bahwa kawat tembaga ini adalah sangat-sangat bagus ya, didukung dengan kawat baja. Apalagi untuk air payo atau air asin, baiknya itu menggunakan kawat tembaga, karena kawat tembaga ini adalah anti karat, anti air asin. Jadi kalau yang bagus sahabat-sahabatku semua ya, ini adalah kawatnya, ini adalah semi baja. Terus kawat ini untuk stick kita lapisi dengan tembaga ini ya, kawat tembaga, karena saya mencari kawat yang ukuran 6 mili itu 6-7 mili nggak ada. Jadi saya menggunakan kawat tembaga ini ya, ukurannya 5 mili. Kita lilitkan ya, kita solder. Ini ada solderannya. Solderan ini kawatnya kita kasih kuningan dulu, dilas, terus sampai ujung ini juga disolder dengan adanya las kuningan. Dan ini sangat-sangat mendukung sahabat-sahabatku semua, baik di air payo, air asin maupun air tawar dan kedalaman tertentu. Yang sangat bagus ini adalah tembaga kalau buat saya. Dibanding dengan kuningan juga bagus, stainless juga bagus, kawat baja juga bagus. Namun yang sangat mendukung adalah kawat tembaga ini. Ini salah satu mendukung bahwa nantinya tidak akan ngedrop. Ini salah satu sangat-sangat mendukung. Dan nanti kita kupas juga kenapa konten saya berikutnya platina begitu panas, karen begitu panas, spool begitu panas. Panasnya itu yang dimaksud adalah overhead, panas berlebih ya, panas over. Kalau spool panas, karen panas, tapi platina terjaga, ini adalah aman. Nanti kita bahas. Begini sahabat-sahabatku semua ya. Terus ini untuk jaring stick ya sahabat-sahabatku semua, caranya adalah seperti ini. Kalau tidak menemukan tembaga,
tapi dengan kawat tembaga dililit seperti ini. Praktekkan dan buktikan saja, hasilnya sangat memuaskan. Yang kedua adalah untuk jaring yang aman. Ini kadang-kadang ya, pernah di konten sebelumnya itu telah kujelaskan. Ini jaring, ini baiknya dilapisi dengan karet ya, karet bekas ban motor, dilapisi gini. Sama ini adalah diikat tembaga sampai sini, sangat mendukung. Dan ini adalah biar awet ya untuk jaringnya ini atau sesernya ini, karena kalau di sungai ini kan bisa kebentur batu, kayu lain dan sebagainya, biasanya mudah sobek. Kalau kayak gini akan awet sahabat-sahabatku semua. Oke, yang kedua ini ya, pembahasan kedua, setik sudah saya jelaskan. Nah, yang selanjutnya adalah masalah saklar atau switch ya sahabat-sahabatku semua. Permasalahan saklar atau switch ini biasanya tuh panas, sangat-sangat panas, ditekan saja itu bisa sampai kebakar tangannya seolah-olah ya. Karena ini biasanya kalau tipenya adalah yang semi, itu yang kalah ini atau yang menjadikan permasalahan adalah saklarnya atau switchnya. Kalau semi tidak. Nah, mari kita bahas kenapa saklar ini menjadi panas, sahabat-sahabatku semua. Yang pertama ini didukung adalah dengan adanya kabel ya. Kita mulai dari kabel. Kabel ini yang saya pakai sebenarnya kabel untuk kedalaman paling setengah meter lebih lah ya, atau air dangkal. Ini menggunakan kabel yang seperti ini. Kenapa? Karena kalau masuk di kedalaman air, kabel ini sangat mendukung. Coba kita buktikan saja. Ini saya ada 3 macam kabel ya sahabat-sahabatku semua, karena ini sangat-sangat mendukung. Ini kalau di tempat saya, ketiga kabel ini adalah harganya berbeda. Saya yang menggunakan yang ini. Ini kalau eceran, harga eceran ini per meternya ya, lihat sahabat-sahabatku semua, ini cuma 5.000 perak. Kalau yang merah harga eceran, kalau harga 1 roll itu ya, itu harganya berbeda lagi, lebih murah karena bukan harga eceran, harga grosir. Ini per meternya adalah 10.000, dan ini adalah yang per meternya di atas 10.000. Ini harga eceran, ini 12.500 di tempat saya. Namun saya menggunakan ini termasuk yang untuk jaring dan untuk setik dan jaring. Saya menggunakan yang per meter 5.000. Ini untuk khusus sebenarnya air dangkal. Namun kalau di kedalaman 1 meter, baiknya atau bagusnya adalah pakai yang ini. Kalau untuk bukan tipe gendong seperti perahu, baiknya pakai yang ini sahabat-sahabatku semua. Ini kenapa? Kadang-kadang di konten saya akan kita bahas kadang-kadang masalah ngedrop, panas lain dan sebagainya. Dan ini ya sahabat-sahabatku semua, setrum saya ini bisa 12 volt dan untuk 24 volt. Saya menggunakan kabel untuk yang saklar atau switch ini, yang tadi yang hitam, yang harga per meternya di atas 10.000, dan ini adalah untuk setik yang per meternya harga eceran 10.000 sama, dan untuk jaring ini sangat-sangat mendukung. Kenapa? Kalau setiknya saklarnya panas, dengan kabel yang tadi itu sangat-sangat tidak mendukung kalau dari sini, apalagi kabelnya terlalu panjang, setrumnya nanti akan hilang di tengah jalan. Oke, kita bahas masalah saklar ya. Saklar ini pertama tadi adalah kabel ini sangat mendukung ya, harus yang standar dengan kabel tembaga ya, atau serabut tembaga.
yang per meternya itu harga eceran, kan masing-masing daerah berbeda-beda. Di tempat saya tadi ada yang 10.000, di atas 10.000. Mungkin di tempat Anda ada yang lebih murah, bahkan ada yang lebih mahal lagi. Ini tergantung wilayah. Yang pertama, supaya tidak panas, tadi adalah kabel sangat mendukung ya, di saklarnya atau switchnya saya tidak panas. Yang pertama kita cari itu bahannya adalah, untuk tangkainya ini kita cari bahan dari yang bahan besi keras ya, seperti baja, bisa juga dengan gergaji besi atau gergaji tukang kayu atau gergaji kayu, itu sangat keras. Itu buat tangkai saklar ya, kita cari kan banyak, bekas saja juga banyak, lentur tapi kuat. Kemudian baiknya untuk mata switch atau saklar ya, saya itu kadang-kadang menggunakan ini dari Platina ya, Platina Vespa, motor Vespa. Saya las dengan besi biasa, nanti tinggal dilapisi ya, dipakai lem G, bagus banget, pakai karet seperti ini ya, pakai karet, dilem ya, dibentuk. Kalau Platina ini saya menggunakan ini dari bor beton ya, seperti ini juga. Caranya adalah kita las dengan besi beton, didukung adalah dengan tangkai platinanya, maka akan kuat, saya jamin, dibanding dengan kuningan. Saya sudah praktekkan ya, dengan kuningan, dengan tembaga itu warnanya juga berbeda-beda, kebiru-biruan ya. Kalau dengan kuningan itu juga kadang-kadang bunyi cetek-cetek kayak lengket, tapi kalau ini adalah anti karat. Juga bisa dengan kita cari ya, ini adalah sahabat-sahabatku semua, ini yang di konten saya sebelumnya, saya menggunakan Platina ya buat alternatif dari mata profil tukang kayu ini adalah baja widianya ini. Dan ini juga yang biasa untuk melubangin jendela tempat kaca ya, atau papan pintu, ini seperti ini. Ini adalah mata baja widya asli yang setelan buatan pabrikan. Ini sangat bagus, baik buat Platina alternatif, juga buat saklar switch ya, saklar atau switch setik kanan. Tinggal cari bekasan ini, nanti kita potong ya, kita las dengan dudukan tadi ya, yang ku maksud nih, yang terbuat dari, bisa dari gergaji pot kayu, gergaji besi bisa. Itu caranya sahabat-sahabatku semua. Kadang-kadang masalah sepele kita lupa, bingung, padahal di sekitar kita banyak. Nah, kenapa? Dengan dasar ini maka akan semakin kuat, dan didukung dengan kabel tadi ya, maka saya jamin ini akan bertahan dari panasnya. Nah, caranya adalah tadi tinggal dibungkus ya, pakai karet, pakai lem G, dibentuklah seperti ini. Ini di dalam ada matanya, dan jarang sekali saya mengamplas mata ini karena terbuat dari bahan baja. Nih sahabat-sahabatku semua, coba nanti kita praktekkan ya. Saya akan mengupas tentang setrum yang panas berlebih itu permasalahannya apa. Kadang-kadang ini dan itu ngedrop, yang disalahkan adalah spoolnya kurang bagus. Nanti kita bahas di konten saya berikutnya. Begitu ya sahabat-sahabatku semua, saya ucapkan terima kasih sekali lagi. Saya mengucapkan yang sudah subscribe maupun yang belum ya, yang belum kita tunggu, yang sudah subscribe ucapkan banyak terima kasih. Begitu ya, saya telah mengupas baik tentang kabel maupun tentang bagaimana caranya membuat saklar atau switch yang bagus. Itu seperti itu caranya kalau saya itu menggunakan barang yang ada di sekitar kita banyak. Lihat ya,
sahabat-sahabatku semua, perhatikan, Anda telah paham dengan ini di tukang kayu, dan yang ini bisa dibuat alternatif platina dan juga buat switch mata switch ini. Ini sangat-sangat mendukung, anti panas, didukung adalah dengan kabel yang tadi, menggunakan kabel yang ini ataupun yang ini jauh lebih baik. Jujur kalau kabel yang ini adalah untuk air dangkal, kalau kedalaman sedikit ngedrop, apalagi didukung dengan adanya setik yang cuman terbuat dari besi biasa. Nah, kembali saya ulang, kalau untuk kedalaman air ataupun air dangkal sangat bagus untuk pakai tembaga seperti ini, apalagi untuk air payo, air asin adalah seperti ini. Kenapa? Yang sangat tahan dengan air payo, air asin adalah salah satunya adalah tembaga. Seperti kapal-kapal terdahulu itu juga lambungnya dilapisi dengan tembaga. Ini adalah anti air. Nah, kalau stainless ataupun kabel-kabel yang menggunakan seperti dari aluminium, kabel itu yang warnanya putih, nilainya pun akan berubah. Gitu sahabat-sahabatku semua, itu semua ada rumusnya. Oke, gitu sahabat-sahabatku semua, ini ya telah aku bahas. Kalau dari cara saya membuat dari setik dan jaring adalah dengan pipa pavin seperti ini, bisa dilepas, dimasukkan dalam karung ya. Ini juga setiknya atau kawatnya ini bisa ditekuk, dimasukkan dalam karung, dibawa kemana-mana. Ya, itu semua sih tergantung selera sahabat-sahabatku semua, semuanya juga baik, yang penting intinya bisa dipakai. Gitu saja sahabat-sahabatku yang telah saya sampaikan atau saya paparkan, mudah-mudahan bermanfaat ya. Ini karena ada yang inbox juga, ada yang WA untuk meminta bagaimana caranya membuat setik yang bagus dan saklar yang anti panas atau switch yang anti panas. Caranya adalah seperti itu. Gunakanlah bahan di sekitar kita, tidak usah harus yang mahal, banyak di tempat kita asal kita mau cari. Begitu. Untuk selanjutnya saya akan mengupas tentang ini tipe PSS ya, bisa untuk 12 volt dan 24 volt, dan bisa mengupas tentang ini adalah panas yang berlebih atau overhead. Kalau untuk air dangkal sangat dominan, sangat ampuh, tapi di kedalaman 1 meter ngedrop. Ada yang seperti itu, buatan saya ada seperti itu. Rahasianya adalah nanti kita kupas. Gitu, terima kasih. Bila banyak kesalahan saya mohon maaf. Pada sahabat-sahabatku semua, mudah-mudahan selalu sehat walafiat. Yang sudah subscribe mudah-mudahan diberi kesehatan dan banyak rezekinya, dan yang belum subscribe kita tunggu. Begitu, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.